Shalom, perkenalkan, nama saya Kakak Amalo dari kelas 12 IES 1. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal-soal PTS Matematika Wajib di bawah topik Dimensi 3. Selamat menyaksikan. Saya akan langsung mengerjakan soal nomor pertamanya. Soalnya seperti berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm. 3 cm. Nah, jarak antara titik C ke bidang ABGH adalah ini. Garis orange ini merupakan bidang ABGH. Lalu saya menggunakan garis B dengan G untuk menghubungkan titik C ke bidang ABGH. Nah, lalu saya namakan titik ini C aksen. Untuk memperjelasnya, saya sudah membuat sebuah segitiga seperti berikut. Lalu selanjutnya kita masukkan angka-angkanya atau panjang dari setiap ruasnya. Panjang dari CB, garis CB merupakan 3 cm. 3 cm. Lalu panjang dari garis GC sama juga 3 cm. Nah, setelah itu kita mencari panjang dari garis G dengan B. Karena GB ini adalah sisi miring, untuk itu kita harus mencarinya menggunakan rumus Pythagoras. Rumusnya seperti berikut. Sisi miring GB ini pangkat 2 sama dengan tingginya pangkat 2 3 cm 3 pangkat 2 tambah dengan alasnya ini 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 2 9 tambah 9 GB pangkat 2 dengan 18. B pangkat 2 kita akarkan hasilnya 18 ini dengan 9 dikalikan dengan 2. Jadi panjang GB ini adalah 3 akar 2. Panjang GB ini 3 akar 2. 3 akar 2. Ya. Ini mungkin sedikit tidak kelihatan dan ini hasilnya panjang GB-nya 3 akar 2. Ini belum jawaban akhirnya. Karena perintah dari soal ini adalah tentukan jarak titik C ke titik C aksen. Nih, titik C ke titik C aksen. Nah, C ke C aksen ini saya menganggap itu merupakan tingginya karena siku-sikunya ada 2. Siku-siku pertama dan siku-siku kedua. Artinya, di dalam segitiga ini terdapat 2 segitiga lainnya. Segitiga yang pertama dengan siku-siku yang di sini dan segitiga yang kedua dengan siku-sikunya di sini. Nah, untuk itu mencari titik C ke C aksen ini saya menggunakan rumus perbandingan luas segitiga. Rumusnya sebagai berikut. 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 alas kali tinggi sama juga 1/2 kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, ayo kita masukkan 1/2 kali alas dari segitiga pertama, yaitu alasnya 3 kali tinggi 3 juga, sama dengan segitiga kedua ini ya. 1/2 kali alas segitiga kedua, alasnya itu
3 akar 2 dan tingginya ini belum diketahui. Tingginya yang ini kali tinggi. Ya. Setelah itu kita kalikan 1/2 kali 3 kali 3 hasilnya 9/2 sama dengan 1/2 kali 3 akar 2 hasilnya 3 akar 2/2 dikalikan dengan tinggi. Setelah itu kita pindah ruas jadi 9/2 karena ini ubah ke pembagian, karena ini kali ubah ke pembagian per 3 akar 2/2. Lalu untuk mempermudah kita ubah ini jadi perkalian. Caranya seperti berikut. 9/2 dikalikan dengan 2/3 akar 2 dibalik penempatan angkanya. Lalu tingginya itu sama dengan atas kali atas, 9 kali 2 18, 2 kali 3 akar 2 6 akar 2. Nah, setelah itu 18 dengan 6 bisa dicoret. Coret, habis sisa 3. Jadi 3 per akar 2. 6. Nah, karena bagian bawahnya ini tidak boleh dalam bentuk akar, jadi kita harus merasionalkannya. Rasionalkannya seperti berikut. 3 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Nah, kita kalikan 3 kali akar 2 hasilnya 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Jadi kita sudah mengetahui tinggi atau jarak dari C ke C aksen. Hasilnya adalah 3 akar 2/2. Ya, saya akan melanjutkan pengerjaan pada soalnya yang nomor 2. Soalnya seperti ini. Dan untuk mengerjakan soal jenis seperti ini, ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Ini rumusnya. Dan karena soalnya diketahui di atas ini N tambah 1, maka saya menggunakan rumus yang bagian atas. Saya akan langsung masuk dalam cara pengerjaan soalnya saja. Nah, perlu diketahui ketika soal seperti ini, patokan yang harus kita lihat itu berada di bagian penyebutnya. Jadi, pembilangnya ini dijabarkan tergantung dengan penyebutnya ini. Jadi, contohnya pada soal ini seperti berikut. Karena penyebutnya N-1 berarti pembilangnya kita jabarkan sampai dengan N-1. N tambah 1 kali, ini kita pakai rumus ini, kali dengan N kali dengan N-1 faktorial per, kita tulis penyebutnya N-1 faktorial. Nah, setelah itu kita coret yang unsurnya sama. Jadi yang sama ini N-1 dengan N-1 faktorial dicoret. Hasilnya atau sisa dari pencoretan tersebut N tambah 1 kali dengan N. Nah, jika sudah seperti ini, kita kalikan saja. N kali N, lalu N kali 1. N kali N, hasilnya N pangkat 2 ditambah dengan N. Nah, berikut hasilnya. Ya, saya akan melanjutkan pengerjaan soal nomor 3. Soalnya seperti berikut. Banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan angka-angka tidak boleh berulang adalah sebanyak, 6 angka ini akan disusun dalam bilangan yang terdiri atas 4 angka. Jadi, saya akan membuat 4 kotak. 1, 2, 3, dan 4. Nah, tempat yang pertama ini
berisi ribuan, yang kedua ratusan, yang ketiga puluhan, dan yang terakhir atau yang keempat ini adalah satuan. Nah, yang mempunyai kemungkinan untuk berada atau mengisi tempat ini adalah 6 angka. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita tulis 6 angka. Lalu yang bagian kedua, karena soal ini harus dikurang-kurang, kurang 1, dikurang 1, dikurang 1, berarti setelah 6 sisa 5. Lalu dikurang 1 lagi sisa 4, dan dikurang 1 lagi sisa 3. Atau cara yang saya gunakan ini seperti berikut. Yang pertama ini terdiri dari 6 bilangan ini. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 angka, jadi saya tulis 6 di kotak pertama. Lalu karena sudah dipakai angka 1, jadi saya tidak menggunakan angka 1 di kotak kedua. Jadi saya tulis 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka, jadi saya tulis di kotak kedua ini 5. Dan seterusnya. Coret 3, 4, 5, 6. 4 angka, saya tulis 4. Coret 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini. Lalu cara selanjutnya kita kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, hasil kali dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 adalah 360. Jadi bilangannya sebanyak 360 bilangan. Nah, saya akan mengerjakan soalnya yang nomor 4, itu soal terakhir. Soalnya seperti berikut. Untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukanlah banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika tersebut. Berdasarkan soal tersebut, diketahui jumlah siswa laki-laki sebanyak 3 orang dan jumlah siswa perempuan sebanyak 2 orang. Nah, peristiwa pada soal tersebut merupakan peristiwa yang saling lepas atau kesatuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam menjawab soal tersebut digunakan aturan penjumlahan. Jadi, aturan penjumlahan, siswa laki-laki yang berjumlah 3 orang ditambah dengan siswa perempuan yang berjumlah 2 orang. Jadi hasilnya 5. Jadi, banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya, yaitu sebanyak 5 cara. Nah, terima kasih karena telah menonton video pembelajaran saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.